kita harus bisa membedakan antara berpikir kritis dengan tukang kritik atau orang kepo. Meskipun kesamanya ada, kan salah satu dasar utama berpikir kritis adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, selamat datang kembali di podcast PAUD Dikdasmen. Kali ini bersama saya Larasati. Sobat Belajar, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga juga tetap semangat belajar walaupun pembelajaran masih terus dilakukan secara daring di masa pandemi ini. Buat Sobat Belajar yang belum subscribe, jangan lupa klik dulu dong subscribe-nya ya, biar bisa terus update informasi terbaru seputar Kemendikbudristek. Jangan lupa juga untuk follow IG kami @ditjen.paud.dikdasmen. Di situ Sobat Belajar bisa memberikan pertanyaan atau juga saran ataupun juga masukan terkait dengan Kemendikbudristek. Baik, Sobat Belajar, kita sekarang ini akan membahas satu tema menarik, berpikir kritis menyaring informasi di internet. Baik, sekarang ini saya sudah bersama dengan Ibu Astari Yanuarti, Satgas GLS Satuan Petugas Gerakan Literasi Sekolah dan juga Relawan Edukasi Anti Hoax Indonesia. Ibu Astari, apa kabar? baik Mbak Laras semoga sehat di masa pandemi. Iya betul, harus selalu sehat di masa pandemi ini. Baik, Bu Astari, kita akan membahas mengenai berpikir kritis menyaring informasi di internet. Betul. Sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir kritis itu seperti apa dan kenapa sih perlu? Kan kalau namanya baca berita di internet ya baca aja gitu ya. Nah, kenapa sebenarnya diperlukan kemampuan berpikir kritis itu? Pertama, karena kita sekarang sudah ada di masa abad 21 kan. Di saat informasi masuk ke ranah individu, ranah privat kita, ya di sekitar kita, dari mulai yang ada di genggaman tangan itu udah seperti tsunami udah kebayangkan tinggi banyak banget, sampai kita kayak banjir informasi setiap hari. Jadi keterampilan berpikir kritis itu sangat penting di saat banjir informasi di abad 21. Oke. Nah, kalau kita tidak berpikir kritis saat kita mengakses berbagai informasi yang begitu banjirnya yang tadi itu bilang, kenapa memangnya gitu, Bu? Oh ya, tadi kan sebelumnya belum dijelasin sebenarnya apa sih berpikir kritis. Ada orang yang berpikir atau berasumsi kan kalau berpikir kritis berarti tukang kritik dong. Berarti sama dong dengan tukang kritik, atau orangnya kepo banget, dikit-dikit tanya. Itu nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak benar juga. Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara berpikir kritis dengan tukang kritik atau orang kepo. Meskipun kesamanya ada, kan salah satu dasar utama berpikir kritis adalah curiosity, keinginan untuk bertanya atau keinginan untuk mencari tahu. Sebenarnya kalau untuk pelajar, terus juga mungkin sebagai seorang pendidik begitu, untuk bisa juga mengarahkan anak-anak muridnya ini, harus seperti apa sih cara mudahnya berpikir kritis itu? Nah, sebelum kita masuk ke cara bermudah berpikir kritis, kenapa kita harus berpikir kritis? Tadi kan aku belum menjawab pertanyaannya Mbak Laras. Kalau misalnya kita tidak memiliki keterampilan berpikir kritis, apa yang terjadi? Saat ini kan mungkin Mbak Laras juga udah tahu berapa jumlah pengguna internet di dunia. Pengguna internet di dunia itu ada sekitar 4,6 miliar. Bukan juta, 4,6 miliar. Terus di Indonesia pengguna internetnya ada 202 juta. Jadi artinya informasi yang masuk ke kita kan banyak banget. Kalau kita tidak memiliki keterampilan berpikir kritis, kita jadi bingung. Bingung ketika membaca informasi yang masuk ke kita. Yang kedua, kita jadi mudah ditipu. Karena informasi kalau kita tidak saring yang di internet, kita tidak bisa membedakan apakah itu informasinya benar, salah, bohong, tidak, atau misalnya itu provokatif atau tidak, itu kita tidak bisa bedain. Yang ketiga, mudah terprovokasi. Yang keempat, kita bisa mudah diadu domba. Dan yang paling akhir sebenarnya itu udah terjadi di banyak negara, bisa menimbulkan konflik atau perang. Konflik itu kan masih yang bisa level kecil antar tetangga, antar keluarga. Yang level besar antar negara, atau di dalam negara perang saudara. Tapi kan kalau zaman sekarang ini ya,
anak-anak saja gitu kan, WA suka terima, jangan lupa dikirim ini ke yang lain gitu kan, Pak ya, kiriman. Nah itu yang seperti itu bagaimana sebagai seorang pelajar begitu ya, untuk bisa menerima informasi seperti itu dengan cara yang bijak. Jadi kan salah satu tugas kita sebagai netizen di Indonesia, terutama pelajar-pelajar Indonesia tadi sobat belajar, anak-anak terutama yang anak-anak SMP sama SMA ya, karena sebenarnya anak-anak SD itu belum boleh mempunyai akun media sosial. Ini juga pesan buat para orang tua dan para pendidik. Anak SD itu seharusnya belum boleh memiliki akun media sosial. Hampir semua platform media sosial yang ada di dunia ini mensyaratkan 12 tahun ke atas. Itu kan SMP kan. Jadi anak SD seharusnya tidak punya akun media sosial. Jadi kalaupun sekarang misalnya kita melihat banyak banget yang punya akun media sosial, atau misalnya udah punya WhatsApp atau kemudian Line yang bisa selain bertukar pesan juga bisa membagikan informasi, orang tuanya yang harus menjadi pengawas aktif. Jadi jangan dibiarkan anak kita yang SD itu memegang gadget istri tanpa dampingan orang tua. Kembali ke pertanyaan, misalnya terima WhatsApp yang ini sebarkan, kamu misalnya dapat kalau kamu sebarkan klik share, aminkan gitu, kamu masuk surga. Atau kamu kalau bisa sebarkan 10 orang berarti kamu menambah pahalamu, semacam itu. Itu sebenarnya salah satu ciri dasar informasi itu harus diragukan. Jadi kan sebenarnya ada banyak trik untuk mengetahui atau mengenali sebuah informasi itu benar atau tidak. Step-step kita yang harus kita terapkan di diri kita, melatih kemampuan otak kita untuk berpikir itu ada beberapa. Ada caranya ya? Terutama kalau misalnya kalau di saya yang sehari-hari beraktivitas sosialnya adalah mengedukasi anti hoax gitu kan. Jadi cara mengenali berita hoax yang paling gampang sebenarnya ini mungkin teman-teman pelajar di sekolah itu kan udah diajarin oleh para pendidik soal 5W1H. Itu sebenarnya teori dalam jurnalistik, karena saya juga sehari-harinya adalah wartawan. 5W1H itu kan dari itu paling dasar deh, dan itu bisa diterapkan oleh anak-anak SMP dari usia SMP sampai SMA. 5W yang pertama, who. Jadi kalau misalnya kita dapat berita, informasi, who-nya itu siapa yang menyebarkan informasi itu. Kalau tadi teman kan, teman sekolah atau apa, informasinya dari teman itu sendiri kan, dia disebarkan di WhatsApp ataupun misalnya di akun Facebooknya atau akun Instagram atau TikTok. Karena kan yang paling populer di anak-anak itu kan TikTok. Siapa yang nyebarin itu sangat penting kita ketahui dulu siapanya itu, who-nya. Kalau misalnya penyebarnya itu orang yang bisa kita percaya, minimal step pertama itu udah bisa kita lewatin. Oke, penyebarnya terpercaya. Terus kemudian yang kedua 5W1H, who, what, apa, isinya apa. Kalau misalnya isinya itu dari judulnya aja sudah menunjukkan judul yang bombastis, sensasional gitu, kayak misalnya penculik bermukena berkeliaran di musola di Depok. Itu ada beneran, itu kejadian, judul seperti itu beredar di grup WhatsApp tahun 2019 ya. Pandemi kan mulai Maret 2020. Itu beredar di WhatsApp. Informasi dengan judul seperti itu, word-nya ternyata ada informasi soal pencuri. Kita sudah harus hati-hati dengan kata-kata seperti itu. Karena bombastis kan, dan ketika kita baca kalimat yang modelnya memicu rasa emosi di kita, baik itu rasa takut, rasa marah, rasa bahagia yang berlebihan, itu kita harus double check. Jadi ya setiap kali ada judul atau informasi yang kita baca, kita dengar sama kita lihat itu yang membuat emosi kita jadi berubah dengan cepat, itu harus di screening, disaring kedua, who, what, why. Kenapa informasi itu ada ditampilkan di postingannya gitu kan. Jadi kenapanya itu pertanyaan kritis sebenarnya. Balik tadi ke berpikir kritis, itu kita harus banyak bertanya. Salah satunya pertanyaan paling banyak orang kan, kenapa ini terjadi. Misalnya kalau kita kan balik ke contoh tadi soal penculik bermukena berkeliaran di musola di Depok, hati-hati, pakai hati-hati. Terus ada fotonya juga nenek-nenek pakai mukena itu di stempelin penculik anak. Kita menggunakan akal kritis kita untuk kenapa sampai ada berita ini. Jadi sebenarnya yang saya kasih contoh itu
lebih mudah sih dikenali karena udah dari judulnya aja itu nggak perlu kita sampai kenapa, dari judulnya aja kita udah yang oke, itu udah pasti nggak bener kan, itu sudah membuat kita jadi membuat emosi kita jadi naik dengan drastis gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ke 5W1H-nya itu nggak perlu sampai diterapkan semua, itu udah bisa kesaring. Untuk kenapa tadi saya bilang 5W1H itu perlu diterapkan itu kalau informasinya itu agak kompleks. Kita perlu pakai 5-5-nya tadi. 5W-nya perlu kita pakai, sama how-nya itu perlu dipakai. Tapi kebanyakan informasi-informasi hoax yang beredar di Indonesia itu hanya dari judul saja itu sudah meragukan. Nah, kalau di anak sekolah sendiri ya mungkin lebih ke kehati-hatian yang lebih tinggi mungkin begitu ya Bu ya diarahkannya, seperti misalnya jangan sampai akhirnya dia mudah percaya dengan orang asing misalnya begitu, sehingga tidak terjadi penculikan misalnya, sehingga tidak ada kejadian-kejadian kriminal yang kita pernah dengar juga begitu, penjualan organ tubuh itu kan dari media sosial yang mana itu kita mencari informasinya, oh iya orang ini baik ya, orang ini benernya bisa dipercaya. Bagaimana agar pelajar ini tidak mudah mempercayai orang lain, dan bagaimana juga peran pendidik dan juga orang tua di situ? Nah, ini kita masuk ke tip and tricks berpikir kritis untuk menyaring informasi yang ada di media sosial atau di internet kan. Jadi yang pertama tadi berkaitan sama emosi kita. Apapun yang kita baca tapi kemudian membuat emosi kita naik dengan sangat drastis, itu berarti sudah lampu kuning. Lampu kuning itu artinya ya berarti ini nggak perlu dipercaya. Atau bahkan sudah lampu merah, begitu kita baca informasi yang membuat kita langsung marah atau langsung seneng banget. Langsung marah itu misalnya informasi soal penculik bermukena. Kalau yang seneng banget itu informasinya yang biasanya berkait sama undian-undian. Kalau yang Selamat Anda mendapatkan 150 juta dari Shopee, klik link ini. Atau yang paling baru yang kemarin misalnya saya dapat juga adalah logonya logo Kementerian Sosial. Mungkin ini terutama untuk para pendidik ya, atau orang tua murid. Logonya ada Kementerian Sosial, bansos 1 juta rupiah, dikirim via WA. Dan itu meyakinkan banget sih. Ada linknya juga. Begitu kita klik linknya, logo Kementerian Sosial langsung muncul. Seperti kalau kita lihat di sini kan logonya Kemendikbud yang langsung muncul. Logo instansi pemerintah kan bikin kita langsung percaya ya kan? Tapi di situsnya itu ada logonya, kita harus klik link lagi. Nah, begitu kita klik link untuk mendapatkan 1 juta bansos, kita harus ngisilah semua data pribadi yang full, data pribadi, nama, umur, kemudian alamat, nomor KTP, nomor sampai telepon, nomor ATM juga jangan-jangan. Ya, diminta karena kan itu untuk pengiriman bantuan. Jadi itu adalah contoh paling awal yang kita harus pakai. Saringan paling awal berpikir kritis ketika dapat informasi, kalau itu mengenai langsung menyulut emosi-emosi kita, emosi bahagia, emosi sedih, emosi apalagi marah. Selanjutnya apa lagi tips berikutnya supaya kita tidak termudah termakan informasi yang tidak di internet? Kalau untuk anak-anak itu gimana misalnya mereka dapat informasi? Sebenarnya yang paling gampang tanya ke orang tuanya. Tapi kan masalahnya tidak semua orang tua jago menggunakan media internet gitu kan. Ada beberapa orang tua, ada banyak orang tua yang ketinggalan teknologi. Iya, masih gaptek. Meskipun kalau untuk yang orang tua umur 25 sampai 40 itu mungkin udah nggak gaptek. Tapi kan kalau orang tua yang usianya 40 tahun ke atas, kemungkinan kan lebih kudet kan dibandingkan anak-anaknya. Jadi untuk anak-anak yang orang tuanya masih generasi milenial itu bisa bertanya pada orang tuanya untuk mendapatkan bantuan apakah informasi ini bisa dipercaya apa enggak. Yang keempat, kalau kita mendapatkan gambar yang kita lihat di internet, kita nggak bisa langsung percaya gambar itu gambar asli atau editan. Nggak cuma gambar sebenarnya, video juga. Apalagi sekarang kan ada video app gitu kan yang semua foto-foto bisa jadi video dengan foto kita, begitu kita masukin aplikasi, foto kita menjadi seperti video dengan bisa suara bergerak ya. Kalau itu yang sudah jadi aplikasi pasaran, sebenarnya dari sisi teknologi juga sudah memungkinkan kita nggak ngomong satu kalimat, tapi kalimat itu bisa seolah-olah kita yang ngomong, karena
editing video kan sudah sampai seperti itu. Mungkin kalau untuk yang orang biasa tidak terlalu masalah, tapi menjadi masalah ketika itu menyangkut video pembuat keputusan, misalnya kayak presiden di negara manapun. Dia diedit dengan CGI, teknologi pengeditan video, berbicara tidak sesuai dengan aslinya, itu jadi masalah. Tapi yang paling gampang kalau misalnya dapat foto untuk teman-teman pelajar, itu bisa langsung dicek, karena kan rata-rata teman-teman pelajar itu kan pegang handphonenya udah yang ponsel pintar kan, yang ada aplikasi kalau Android itu kan ada Google Image-nya itu udah langsung keluar. Jadi fotonya itu langsung ditarik aja ke Google Reverse Image, nanti keluar foto-foto pembanding. Tips selanjutnya apa lagi, Bu? Kalau dapat berita, meskipun itu dari media, tadi kan saya memberi contoh, kalau misalnya medianya tuh media mainstream, apakah kita langsung percaya? Katakanlah kita dapat kiriman beritanya dari teman pelajar tuh sharing informasinya, ini aku kirim beritanya juga dari ini kok, informasinya dari Kompas kok, Tempo kok, kalau TV, MNC TV, Metro TV, TV One gitu kok ada nih. Nah, ini yang jadi PR buat anak-anak pelajar, teman-teman pelajar. Saat ini media-media itu juga biasanya kan hanya menyajikan fakta dari, bukan keseluruhan fakta, sebagian fakta. Jadi kita perlu membaca minimal, saat ini sebenarnya minimal tuh 3 media untuk membandingkan. Apa saja tergantung dari beritanya, tapi minimal ketika kita mendapatkan berita, kita mengecek di 3 situs atau 3 sumber berita lainnya. Sumber media mainstream lainnya. Jadi kalau baca berita di situs A, coba cari lagi berita yang sama situs B, situs C, ya minimal itu ya. Dan kalau bisa lebih ya lebih baik lagi. Benar nggak beritanya sama atau tidak begitu ya? Kalau sama berarti itu informasi yang benar. Terus selanjutnya apa lagi, Bu? Kita dapat informasi, kemudian sumbernya itu meyakinkan, atau kita harus periksa sumbernya sih. Bukan sumber beritanya, tapi di dalam naskah beritanya itu, naskah informasi itu kan dia suka menyebutkan, katakanlah misalnya berita soal, informasi soal COVID-19, pengobatan COVID-19. Apakah yang berbicara itu misalnya dia dokter itu kan ada spesialisasinya kan. Jadi kalau misalnya mau membicarakan soal pengobatan COVID-19, yang kompeten adalah misalnya dokter paru-paru, karena COVID-19 juga banyak, salah satu indikasinya adalah kerusakan paru-paru kan. Jadi kita harus bisa mengetahui apakah informasi narasumber yang disebutkan dalam berita itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapabilitasnya. Ya lumayan banyak PR-nya ya. Tapi ya begitulah, kita hidup di dunia yang sekarang ini memang begitu mudahnya informasi ini terserap begitu ya, dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa. Tetapi bagaimana kita bisa menerima informasi itu secara tepat, terlebih lagi menyebarluaskannya, itu dia yang memang kita perlu di situ untuk berpikir kritis begitu ya, Bu. Baik, Bu Asari, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kami di podcast PAUD Big Dustman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk sobat belajar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.